Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam, bagian 1. Perasaan campur aduk meliputi Ki Ageng Pemanahan. Cucu Ki Ageng Selo ini terliputi perasaan kecewa, geram, jengkel karena tanah Mataram yang dijanjikan oleh Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya belum juga diberikan. Tanah Mataram itu dijanjikan sebagai ganjaran keberhasilannya membungkam Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Pada waktu itu jago-jago Pajang lebih mending kelonan daripada harus bertempur dengan Arya Penangsang. Tubuh Arya Penangsang kebal terhadap segala pacokan, belum lagi berbagai kesaktian yang meliputinya. Akhirnya Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, Sutawijaya, dan Ki Jurumertani berhasil menghempaskan Arya Penangsang. Arya Penangsang terkena tusukan Sutawijaya dengan tombak Kyai Pleret dan ususnya terbuai. Saat Arya Penangsang mencabut keris setan kober, tanpa disengaja keris tersebut memutus usus Arya Penangsang sendiri, dan hal itu menyebabkan kematiannya. Atas siasat Ki Jurumertani, maka dilaporkan bahwa Ki Penjawi dan Ki Ageng Pemanahan yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Ki Penjawi telah memperoleh tanah Pati, namun tanah Mataram belum juga diberikan oleh Sultan Hadiwijaya. Seolah-olah mengulur-ulur waktu, Ki Ageng Pemanahan mengutarakan kejengkelannya kepada iparnya Ki Jurumertani. Ki Jurumertani ini keturunan Sunan Giri. Ki Jurumertani berkata, "Sabarlah Kakang, tidak mungkin Sultan Hadiwijaya akan mengkhianati ucapannya sendiri. Tidak mungkin Sultan akan menjilat ludahnya sendiri." Ki Ageng Pemanahan berkata, "Kurang sabar apalagi aku ini. Sudah cukup lama belum juga diserahkan Mataram kepadaku. Di tengah banyak orang, Sultan menyebut akan menghadiahi Mataram kepadaku, namun sampai sekarang belum juga kudapat." Ki Jurumertani tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Ia teringat bahwa semuanya karena ia yang mengatur, karena ia yang menyarankan agar Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi mengaku sebagai pembunuh Arya Penangsang. Masalahnya, kalau dibilang Sutawijaya, maka dipastikan nggak akan mendapat hadiah apa-apa. Paling hebat juga barang mewah, karena Sutawijaya ini sudah dianggap anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Karena pusing, Ki Ageng Pemanahan melangkahkan kaki ke dusun Kembang Lampir. Ia hendak melakukan laku tirakat, memohon keadilan kepada Allah mengenai persoalan yang menimpanya. Dengan kukuh, Ki Ageng Pemanahan melakukan laku prihatin dan tidak akan menghentikannya jika keadilan belum didapatnya. Laku prihatin Ki Ageng Pemanahan ini menyentak batin Sunan Kalijaga yang amat peka. Seorang wali ini yang tinggal di Kadilangu mampu menangkap kekecewaan dan kegeraman hati Ki Ageng Pemanahan. Segera Sunan Kalijaga pergi ke Kembang Lampir, dan terlihat Ki Ageng Pemanahan sedang tafakur di atas batu besar di pinggir kali kecil itu. Sunan Kalijaga berkata dengan lembut, "Pemanahan." Ki Ageng Pemanahan tersentak, langsung bersujud di hadapan Sunan Kalijaga. Air matanya luruh di hadapan gurunya yang amat dihormati. "Mengapa engkau berada di Kembang Lampir?"
meninggalkan saudaramu Sultan Hadiwijaya. Apa yang kau cari, anakku? Kata Sunan Kalijaga. Ki Ageng Pemanahan berkata, apakah hamba harus menjelaskan isi hati, sedang Paduka Sunan sudah mengetahuinya? Sunan Kalijaga berkata, aku mengetahui maksud dan tujuanmu ke Kembang Lampir. Jika itu maumu, baiklah, mari kita pergi ke Pajang. Mari kita bertemu dengan Sultan Hadiwijaya. Tak berapa lama mereka telah sampai di Pajang. Sultan Hadiwijaya sedang duduk di atas singgasananya ketika seorang prajurit penjaga menghadap kepadanya dan melaporkan perihal kedatangan Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pemanahan. Segera Sultan Hadiwijaya turun dari singgasananya dan bergegas menyambut kedatangan guru dan saudara angkatnya itu. Setelah dipersilahkan masuk dan duduk di balairung, Sultan Hadiwijaya berkata, Kanjeng Sunan, ada perihal apakah sampai membuat Kanjeng Sunan berkenan hadir di Pajang? Kemudian Sunan Kalijaga pun berkata, anakku Sultan Hadiwijaya, aku perlu menemuimu untuk menyelesaikan persoalan antara engkau dan kakangmu Ki Ageng Pemanahan. Baik Ki Ageng Pemanahan maupun Sultan Hadiwijaya segera paham apa yang dimaksud oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pun berkata, anakku Sultan Hadiwijaya, kamu adalah seorang penguasa agung kerajaan Pajang. Titah dan sabdamu merupakan kepastian hukum di semua wilayah kerajaan Pajang. Selaku sultan sudah merupakan hal yang wajib bersatunya ucapan dan tindakanmu. Mengapa kamu mengingkari janjimu? Hingga kini tanah Mataram belum juga diberikan kepada kakangmu Ki Ageng Pemanahan. Sultan Hadiwijaya berkata, tanah Mataram masih dalam bentuk hutan. Hamba ingin mengganjar buat kakang Pemanahan tanah yang lebih subur, sehingga menyarankan agar kakang Pemanahan menerima tanah Jipang yang lebih baik dibandingkan Mataram. Namun kakang Pemanahan menolaknya. Meledak rasa batin Ki Ageng Pemanahan. Sudah jelas Sultan Hadiwijaya mau menghindar. Sunan Kalijaga pun tersenyum dan dia mengerti duduk persoalannya. Kemudian ia berkata, anakku Sultan telah bertitah akan mengganjar Ki Ageng Pemanahan dengan tanah Mataram. Jika kamu hendak mengganjar tanah lain, bukankah itu jelas-jelas tidak bersatunya kata dan perbuatan? Jika itu yang anakku lakukan, kamu bisa disebut sultan pendusta dan tak pantas engkau lakukan, anakku. Ucapan itu sangat mengena di hati Sultan Hadiwijaya, seperti tamparan telak di siang hari bolong. Kemudian Sunan Kalijaga kembali mengejar dengan pertanyaannya, apa sesungguhnya yang membuatmu kesulitan menyerahkan tanah Mataram kepada Ki Ageng Pemanahan? Kemudian Sultan Hadiwijaya berkata, baiklah Kanjeng Sunan, hamba akan membuka rahasia di dalam hati hamba, walaupun tentu Kanjeng Sunan sudah mengetahuinya. Kanjeng Sunan, hamba mendengar ramalan Kanjeng Sunan Giri bahwa di Mataram nanti akan ada raja besar seperti hamba. Itulah sebabnya hamba tidak menyerahkan tanah Mataram kepada kakang Pemanahan. Hamba tidak ingin ada matahari kembar di tanah Jawa ini. Sunan Kalijaga tersenyum, tidak tampak sedikit pun terkejut. Jika persoalan itu yang menjadi sebab, mudah saja dicari jalan keluarnya. Kau berikan tanah Mataram kepada Pemanahan, dan Pemanahan harus menyatakan kesetiaannya kepadamu, dan aku saksinya, kata Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga kemudian berkata, Ki Ageng Pemanahan, sebagaimana engkau dengar,
aku memintamu untuk berjanji setia kepada Sultan Hadiwijaya. Maka dari itu, dengan aku saksikan, segeralah berjanji." Ki Ageng Pemanahan segera bertindak cepat. Langsung ia berkata, "Kanjeng Sunan, di hadapan Allah dan mendapat persaksian Kanjeng Sunan, hamba berjanji untuk tetap setia terhadap Sultan Hadiwijaya, sekalipun tidak akan hamba hianati atau berani melawannya. Jika hamba berniat atau berkeinginan menjadi raja ataupun juga hamba berniat memusuhi, merebut, serta menundukkan Pajang, demi Allah, biarlah hamba tidak selamat, terkena bencana yang sangat besar." Kanjeng Sunan Kalijaga terlihat puas dengan janji Ki Ageng Pemanahan, sedangkan Sultan Hadiwijaya masih terdiam dan menatap tajam kepada Ki Ageng Pemanahan. Kemudian Ki Ageng Pemanahan melanjutkan janjinya. Janji setia ini hanya mengikat antara hamba dan Sultan Hadiwijaya, bukan pada anak keturunan hamba, karena hamba tidak mengetahui dan tidak berani mendahului rencana Allah yang akan terjadi di kemudian hari. Kanjeng Sunan Kalijaga kemudian berkata, "Sebagaimana telah engkau dengar janji kakangmu dan aku yang menyaksikannya, apakah belum cukup bagimu, anakku?" Sultan Hadiwijaya menganggukkan kepala dan dengan berseri-seri ia berkata, "Kanjeng Sunan, hamba terima janji setia Kakang Pemanahan, dan dengan disaksikan oleh Kanjeng Sunan, kuberikan tanah Mataram kepadamu. Pesanku, jadikanlah tanah Mataram menjadi wilayah yang tentram, makmur, damai, dan aman bagi seluruh penghuninya." "Baiklah, Dinda Sultan Hadiwijaya, akan aku jalankan semua titahmu," kata Ki Ageng Pemanahan, dan keduanya pun berangkulan. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga pun berkata, "Jika tidak ada persoalan lagi, aku mohon pamit kembali ke Kadilangu." Demikian pula Ki Ageng Pemanahan mohon pamit untuk bersiap-siap pindah ke Mataram, membuka lahan baru. Demikian kisah kesaktian Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam bagian 1. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.